Halo, perkenalkan nama saya Viola Monika. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dampak hidrometeorologi. PPT-nya adalah 1. Menimbulkan kerugian material. Dampak yang sudah pasti dirasakan bagi masyarakat yang mengalami banjir rob adalah berupa kerugian material. Kerugian material ini merupakan dapat timbul karena banyak rumah warga yang terendam banjir. Kemudian tidak hanya rumah saja, namun juga perabotan rumah tangga ikutan terendam banjir. Hal ini akan mengakibatkan adanya kerugian material yang cukup besar untuk dapat memulihkan seperti kondisi semula. Yang kedua, merusak bangunan. Dampak yang juga sangat dirasakan oleh masyarakat akibat banjir rob adalah rusaknya bangunan yang terendam banjir. Bangunan yang terlalu lama tergenang air memang akan mengalami kerusakan, baik banyak maupun sedikit. Serapan bangunan yang berpotensi rusak adalah lantai atau keramik, kusen pintu, maupun tembok bagian bawah. Terlebih banjir rob merupakan banjir yang airnya berasal dari air yang mengandung garam. Yang ketiga, menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan becek. Dampak yang pasti terjadi ketika banjir datang adalah lingkungan menjadi kotor dan becek. Hal ini karena air yang meluap tidak hanya melintas namun juga mengenangi. Akibat hal ini akan membuat lingkungan yang digenangi air menjadi becek dan tidak nyaman sehingga akan menjadi kotor. 4. Menyebarnya bibit penyakit. Banjir secara tidak langsung, baik cepat maupun lambat, akan menyebarkan bibit penyakit. Hal ini sepertinya sudah menjadi paket dan kita semua untuk mengerti bahwa banjir akan menjadi penyebab timbulnya berbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan dari banjir rob ini adalah antara lain adalah diare, ispa, gatal-gatal, hingga demam berdarah. Maka dari itulah ketika banjir datang menyerang akan banyak orang-orang yang terkena penyakit. Yang kelima, mengganggu lalu lintas. Dampak negatif dari banjir yang selanjutnya adalah mengganggu lalu lintas, kelancaran lalu lintas. Hal ini karena air yang menggenangi akibat banjir tidak hanya menggenangi pemukiman penduduk seperti perumahan, namun juga jalan raya, sehingga hal ini akan menyebabkan terganggunya lalu lintas di jalan yang tergenang air tersebut. Tidak hanya mengganggu lalu lintas saja, namun banjir rob juga dapat membuat mesin-mesin kendaraan menjadi rusak atau mati. Yang keenam, kelangkaan air bersih. Ada satu hal yang muncul ketika banjir tiba adalah kelangkaan air bersih. Bagaimanapun juga, banjir tidak hanya menggenangi rumah masyarakat saja, namun juga sumber air
bersih bagi masyarakat. Akibatnya banjir bersih yang seharusnya digunakan untuk mengkonsumsi warga sehari-hari dapat bercampur dengan air banjir. Belum lagi septic tank warga yang juga terendam air banjir dapat berpotensi membuat tinja menjadi keluar dan bercampuran dengan air warga. Hal ini sungguh menimbulkan krisis air bersih. Sekian dari saya. Terima kasih.